Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, di pagi hari ini setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di setiap Sabtu pagi ya. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan pekan sebelumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan sunnah, bahwa sunnah itu ya, kemarin kita sudah sampaikan bahwa sunnah itu adalah penjelas dari Al-Quran. Kemudian sunnah itu adalah masdarut tasyri', sumber syariat dari agama Allah Subhanahu wa taala ini, yang konsekuensinya kita harus ittiba, harus mengikuti ya. Kemudian di kesempatan pagi ini kita melanjutkan keutamaan orang-orang yang menghidupkan sunnah ya. Keutamaan orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang sudah meninggalkannya. Kemarin kita sebutkan bahwa sunnah itu adalah segala hal yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan Nabi, perbuatan Nabi, sikap diamnya Nabi, sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi, dan seterusnya. Itu semua adalah sunnah. Akan ada satu masa di mana orang-orang itu meninggalkan sunnah-sunnah. Artinya mereka meninggalkan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi, meninggalkan apa-apa yang biasa diucapkan oleh Nabi. Bahkan mereka tidak mengetahui petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perkara-perkara yang sebenarnya Nabi telah mencontohkan, dalam perkara-perkara yang sebenarnya Nabi telah berbicara tentang hal itu ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kita ketahui telah memberikan panduan hidup ya kepada kita secara detail sekali, mulai dari urusan-urusan yang besar sampai yang kecil, yang remeh-temeh. Sebagai contoh misalnya remeh-temeh itu adab ketika menguap misalnya ya. Emang ada petunjuk Nabi tentang hal itu? Ada. Menguap Pak, kan remeh-temeh sekali itu, tapi ada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain misalnya bagaimana menggunakan sendal, ada petunjuknya, ada. Apa misalnya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang memakai sendal sebelah, ya, nggak boleh pakai sendal sebelah, pakai dua-duanya atau lepas dua-duanya. Di riwayat yang lain, pakai sendal dengan kaki yang kanan. Kaki yang kanan itu awal kali pakai, terakhir ketika melepas. Ini kan petunjuk Nabi, yang orang kalau melakukannya dengan niat mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, pakai sendalnya dapat pahala itu ya kan. Ini urusan yang kecil. Urusan yang besar apalagi, urusan yang berkaitan dengan umat, mengelola negeri ya, pasukan, membuat perkara-perkara yang mendatangkan kemaslahatan buat umat, tentu tidak mungkin ditinggalkan. Kalau urusan yang remeh-temeh saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan, lalu bagaimana lagi dengan perkara yang besar? Dan ini adalah sebuah nikmat bagi kita semua, di mana petunjuk Islam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu begitu lengkap dan sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk menggalinya. Nah, ada keutamaan orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah tersebut ketika orang-orang sudah meninggalkannya. Yang pertama, keutamaannya adalah menghidupkan sunnah Nabi adalah syarat benarnya cinta kita kepada Allah. Kita mungkin
merasa sudah mencintai Allah. Atau bahkan kita sering mendengar orang mengucapkan kalimat kecintaan kepada Allah, mencintai Allah gitu. Cinta itu harus ada bukti, dan bukti itu adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya mencintai Allah, saya siap berkorban untuk Allah. Tapi dia nggak kenal sunnah-sunnah Nabi. Pas makan pakai tangan kiri gitu. Ketika ada orang lain melaksanakan suatu sunnah di dalam agama, diolok-olok. Bagaimana bisa mengatakan mencintai Allah, mencintai Nabi, sementara ia meninggalkan bahkan mengolok-olok sunnah Nabi? Ya, ke orang yang berjenggot disebut apa Pak? Banot. Ke orang yang mengikuti perintah Nabi untuk mengangkat kainnya dari mata kaki disebut kebanjiran, kan gitu. Disebut orang yang berlebihan, fanatik, apalah gitu, kan gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah aku, maka Allah mencintaimu. Ikuti aku, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Allah, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu. Ya, jangan sampai cinta kita bertepuk sebelah tangan. Kita merasa mencintai Allah sementara Allah jauh dari kita, gara-gara kita enggak mengenal sunnah-sunnah Nabi dan tidak melakukannya. Jadi menghidupkan sunnah Nabi itu syarat benarnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan, la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Mereka itu enggak beriman, belum beriman sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim atas permasalahan yang mereka perselisihkan. Ya, orang itu tidak dikatakan betul-betul beriman, bahkan dikatakan belum beriman sampai mereka menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim terhadap permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan. Ya. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwasannya orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan pahala yang setara dengan 50 orang sahabat. Ya, keutamaan orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa ketika orang-orang sudah meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, maka ia akan mendapatkan keutamaan pahala 50 orang sahabat. Ya, kita tahu sahabat itu orang yang paling utama pada umat ini setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tahu bahwa manusia itu tidak sama apa ya kedudukannya di sisi Allah. Ya, kalau boleh saya tahu yang pertama siapa Pak? Yang paling utama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sahabat kan banyak, ya. Nama Abu Bakar. Ketiga Umar, Utsman, Ali. Lalu kemudian 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Kemudian orang-orang yang ikut dalam perjanjian di yang ketika Nabi SAW hendak umroh tapi dilarang oleh orang-orang musyrikin Quraisy, lalu kemudian Nabi SAW mengambil baiat di Hudaybiyah, ya, di Hudaybiyah, dan seterusnya. Ini sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama, ya, dan semuanya itu sahabat, ya. 4 orang khalifah, 10 orang yang masuk surga, orang yang ikut dalam perang perang Badar, orang yang ikut di dalam di Hudaybiyah dan seterusnya. Jadi semuanya sahabat, ya, semuanya sahabat. Dan sahabat itu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka secara khusus bahwasannya Allah ridho kepada mereka. Dalam ayat Allah mengatakan, wal awwaluna minal muhajirin
wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa a'adda lahum jannat. Ya, Masya Allah. Allah mengatakan, dan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Siapa orang-orang yang pertama-tama masuk Islam? Para sahabat, ya, baik muhajirin maupun ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka secara benar. Allah katakan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka sebagaimana mereka ridho kepada Allah, dan Allah menjanjikan untuk mereka surga. Ini satu ayat yang menunjukkan keutamaan para sahabat, di mana Allah menyatakan Allah ridho kepada mereka. Ya. Nah, orang yang menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan pahala yang setara dengan 50 orang sahabat. Yang besar sekali itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min waraikum ayyamas sabri. Sesungguhnya setelah kalian, di belakang kalian, generasi berikutnya setelah kalian, para sahabat, ayyamas sabri, akan ada hari-hari kesabaran. As-sabru fihi mithlu qabdin 'alal jamri. Kesabaran di zaman itu seperti orang memegang bara api. Lil amili fihim mithlu ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla 'amalihi. Orang yang beramal di hari itu di antara mereka seperti pahala 50 orang laki-laki yang melakukan semisal amal yang ia lakukan. Para sahabat mengatakan, qalu ya Rasulullah, ajru khamsina minhum, pahala 50 kali lipat seperti mereka, orang-orang seperti mereka. Qala ajru khamsina minkum, bukan 50 orang kalian, 50 orang sahabat. Jadi satu orang yang beramal di waktu itu pahalanya sama dengan pahala 50 orang sahabat. Jadi hadis ini Nabi SAW mengatakan bahwa kelak, ya, akan ada suatu masa setelah para sahabat wafat, generasi terakhir dari zaman ini, ya, akan ada ayyamus sabri, hari-hari kesabaran. Dikatakan oleh para ulama, yaitu ayyamus syiddah wal masyaqqah, hari-hari berat, hari-hari di mana manusia banyak meninggalkan petunjuk-petunjuk agama, di mana manusia banyak melanggar rambu-rambu agama, menganggap biasa dengan berbagai macam maksiat, merasa atau menganggap biasa dengan berbagai macam pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barangkali zaman ini juga sudah masuk begitu, Pak, ya. Karena banyaknya dosa-dosa yang dianggap biasa. Pacaran biasa, justru kalau ada orang nggak pacaran, ya kok nggak pacaran ya, merasa aneh gitu dengan dosa, dengan maksiat, ya. Ribawi, ya, praktek ribawi kan di mana-mana itu, padahal dosa itu, tapi dianggap biasa. Orang melakukan praktek riba dianggap biasa, ya. Laki-laki memakai emas, udah di mana-mana banyak sekali, ya. Padahal itu semuanya larangan-larangan agama, ya, yang tidak dilakukan oleh generasi-generasi terdahulu. Tapi di zaman kita begitu. Orang meninggalkan sholat banyak sekali di zaman kita, ya. Orang tidak ke masjid menganggap biasa gitu. Padahal di zaman dulu itu suatu hal yang besar, ya. Orang melakukan atau meninggalkan sholat, Masya Allah. Bahkan orang yang meninggalkan sholat itu sebagian ulama menganggap telah murtad gitu. Tapi di zaman kita ini banyak sekali orang yang meninggalkan sholat dan merasa dia baik-baik saja, merasa masih muslim, bahkan merasa soleh karena sudah bersedekah. Subhanallah, kok bisa gitu begitu, ya. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ya, bahwa tidak boleh seseorang mencaci kedua orang tuanya. Nabi mengatakan kepada para sahabat bahwa enggak boleh seseorang mencaci kedua orang tuanya.
Lalu kemudian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana bisa ada orang mencaci maki orang tuanya?" Jadi para sahabat itu merasa aneh kalau ada orang mencaci kedua orang tuanya. Di zaman itu aneh, nggak masuk akal tuh kalau ada seorang anak mencaci kedua orang tuanya. Di zaman ini bukan hanya mencaci, bahkan membunuh. Berarti begitu jauhnya umat ini, generasi kita ini dari petunjuk agama. Orang menyakiti orang tuanya dengan lisannya dianggap hal biasa. Orang membangkang kedua orang tuanya dianggap biasa. Orang tidak menaruh hormat kepada kedua orang tuanya, tidak memuliakan orang tuanya, dianggap biasa. Yang di zaman para sahabat itu satu hal yang besar, dosa gitu. Ya. Nah, inilah ayyamus sabri, zaman kita ini, Pak. Ya. Zaman dimana orang-orang begitu akrab dengan berbagai macam dosa dan pelanggaran serta jauh dari berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabru fihi, orang-orang yang bersabar di zaman itu, yang berpegang teguh dengan agama, yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang meninggalkannya, mislu qabdin 'alal jamri. Perumpamaannya seperti orang yang memegang bara api. Kalau kita pegang bara api, apa yang kita rasakan, Pak? Panas, sakit, enggak nyaman. Nah, demikianlah perumpamaan orang yang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW di zaman itu. Dan kenyataannya begitu, Pak. Orang-orang yang melaksanakan sunnah di zaman ini itu dianggap berlebihan, fanatik. Ya, fanatik sekali orang ini katanya. Ya, dianggap mengada-ada gitu. Ya, dianggap mengada-ada, diolok, diejek gitu ya. Orang yang wanita pakai cadar dibilang ninja, kan diolok gitu kan. Orang yang diejeknya kira-kira gimana? Enak nggak, Pak? Nggak enak kan gitu. Orang yang celananya ngatung kebanjiran, kan? Kurang bahan, ya baru turun gunung katanya. Subhanallah, ini ejekan-ejekan terhadap perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang diejek kira-kira gimana rasanya? Enak nggak? Nggak enak. Nyaman? Nggak nyaman. Nah, ini perumpamaan. Jadi antara bagian perumpamaan. Ya, orang yang hari ini keuangannya pas-pasan ingin punya rumah, solusinya apa, Pak? Kredit, Pak ya. Kredit berkaitan dengan leasing, berkaitan dengan bank. Berarti apa itu? Riba kan? Harus siap tuh dengan riba. Ya, meskipun tidak semua akad-akad hari ini semuanya riba, enggak. Ada 1-2 gitu ya yang tidak ribawi, tapi sangat jarang. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga akhirnya orang yang ingin punya rumah itu ya menunda keinginannya untuk punya rumah. Ya, menunda keinginannya untuk punya rumah, harus bersabar karena dia tidak mau terjebak kepada riba. Ya, berat. Ya, berat karena dia harus bersabar, harus tidak mengikuti kebanyakan orang, meskipun hari ini ya yang namanya berhubungan dengan leasing tuh hal yang dianggap biasa ya. Kan dikit-dikit kredit, ya kan? Yang mana ya kita tahu lah yang namanya kredit berhubungan dengan leasing khususnya ya. Ingin punya mobil, ingin punya motor, ingin punya kendaraan, ya berhubungan dengan begitu, sehingga selalu berhubungan dengan riba, dengan dosa kan gitu. Sehingga orang yang tidak mau berhubungan dengan riba dan dia tidak memiliki kelapangan harta, harus bersabar, perih gitu kan. Ya, perih. Jadi orang yang hidup di zaman itu yang berpegang teguh dengan dengan agama seperti orang yang memegang bara api ya. Seperti orang yang memegang bara api. Kemudian keutamaannya lagi, dia mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla amalihi. Ya, dia mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang sahabat kan gitu. Sebagian ulama mengatakan bahwa
Ini tidak secara umum untuk semua amal soleh. Ya, sebagian ulama mengatakan pahala ini hanya untuk pahala amar ma'ruf nahi mungkar. Karena di zaman ini begitu banyaknya kemungkaran dan begitu sedikitnya orang-orang yang mengajak kepada perkara-perkara ma'ruf. Ya, Bapak Ibu sekalian, di zaman kita ini sedikit sekali orang yang punya keberanian, punya nyali, punya kesiapan, punya perhatian untuk menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, apalagi orang-orang kita, orang-orang Sunda, orang Bandung umpamanya, mereka ada istilah ubuh pakai wuh, Pak. Wuh pakai wuh itu merasa nggak enak gitu ya. Kalau harus melakukan ini dan itu, khawatir menyinggung perasaan orang lain, kan gitu. Contoh nih Pak, misalnya bapak-bapak dalam satu momen makan bersama, lalu temannya makan dan minumnya pakai tangan kiri, ya berani nggak negur? Nggak Pak ya, nggak enak gitu kan. Padahal jelas itu makan dan minum pakai tangan kiri itu dilarang oleh Nabi, perkara yang dilarang. Ya, bahkan Nabi mengatakan karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimali. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu itu nggak boleh. Dan yang melakukannya teman dekat kita juga, sama-sama satu masjid umpamanya. Tapi kan sungkan kita menegurnya Pak ya. Kita sungkan menegur. Bahkan orang yang ada di rumah saja kita sungkan menegurnya. Istri kita umpamanya, ya, atau keluarga besar kita melakukan hal itu kan sungkan kita untuk menegurnya. Coba untuk hal yang ringan seperti itu saja kita merasa berat melakukan nahi munkar, lalu gimana dengan yang lebih besar? Tetangga kita melakukan kemungkaran, ya, masyarakat kita melakukan kemungkaran, apa bisa kita melakukan nahi munkar kalau kemungkaran yang dilakukan oleh teman dekat, keluarga dekat saja kita tidak peduli, tidak mampu gitu. Ya, jadi dikaitkan oleh ulama dengan nahi munkar atau amar ma'ruf nahi munkar karena ciri khas di akhir zaman itu tersebarnya banyak kemungkaran dan sedikitnya orang-orang yang mengajak kepada perkara-perkara ma'ruf. Ya, oleh sebab itu kalau ingin mendapatkan keutamaan yang besar berupa mendapatkan pahala semisal 50 orang sahabat, maka hidupkan ini Pak, amar ma'ruf nahi munkar. Mulai dari sekup terkecil lah. Perhatikan nih keluarga kita. Kalau ada yang meninggalkan sholat, tegur, nasihati, peringatkan. Apalagi kalau anak Pak ya, kalau anak atau istri itu udah wajib itu. Suami itu wajib menyuruh anak dan istrinya untuk sholat. Sebagaimana Allah katakan, wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkan keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan sabar dalam nyuruhnya. Ya, kalau anak dan istri diketahui susah untuk sholat, perintahkan sholat, untuk bersegera sholat gitu. Wastabir 'alaiha, dan bersabar di dalam menyuruh. Perintah sabar untuk menyuruh menunjukkan bahwa dalam memerintah sholat itu, ya, ada perkara yang mungkin membuat kita kesal, membuat kita marah gitu, karena enggak mudah Pak ya ternyata menyuruh keluarga untuk sholat itu, ya, enggak mudah. Makanya Allah perintahkan untuk sabar, wastabir 'alaiha, perintahkan mereka untuk melakukan ketaatan. Kalau di antara mereka ada yang tidak pakai hijab misalnya perempuannya, ingatkan ya bahwa itu perintah agama, itu adalah kewajiban seorang muslimah. Kalau di antara mereka ada yang diketahui melakukan satu dosa tertentu, misalnya diketahui ikut judi online misalnya, ya, ikut judi online tuh di kamar lama sekali ngapain, itu ternyata judi online, nah, itu wajib diingatkan, dicegah, ya, nahi munkar. Insya Allah orang yang terbiasa melakukan nahi munkar, ya, di lingkungan terdekatnya, maka insya Allah dia akan punya keberanian untuk melakukan nahi munkar di luar lingkungan terdekatnya, tetangganya, masyarakatnya, masyarakat umum. Dan nahi munkar ini suatu hal yang mahal hari ini Pak, suatu hal yang mahal hari ini.
Orang yang melakukan maksiat itu dibiarkan karena yang bersangkutan atau orang yang melihatnya itu nggak mau terlibat, ya, nggak mau disalahkan, nggak mau ini. Atau ada istilah, ada ungkapan-ungkapan yang membuat orang tidak peduli dengan nahi munkar. Di antaranya orang mengatakan masa bodoh, ya, jangan ikut apa? Jangan ikut campur urusan lain. Nafsi-nafsi lah kan gitu. Jangan ngurusin orang lain, urusin aja diri sendiri, kan saya tidak mengganggu kamu kan gitu. Ya. Kalau saya judi emang kenapa? Mengganggu kamu enggak? Kamu rugi enggak kan gitu ya. Kalau saya berzina emang mengganggu kamu kan enggak? Lalu kenapa harus ikut campur dengan urusan saya kan gitu. Nah, inilah perlulah kita pahami bahwa agama kita bukan hanya memerintahkan kita untuk melakukan berbagai macam ketaatan, agama kita juga memerintahkan untuk mencegah kemungkaran yang ada di sekitar kita. Bahkan Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran, kalau salah seorang di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangannya, rubah dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Fa ilam yastati, kalau enggak mampu, fa bilisani, dengan lisannya, dengan nasihat, dengan kata-kata yang baik, dengan mungkin dengan surat kalau sekarang, dengan WA gitu, dengan SMS. Fa ilam yastati, kalau enggak bisa juga, fa biqalbi, maka hatinya itu harus membenci kemungkaran yang ada di hadapannya. Kalau hatinya tidak membenci kemungkaran yang terpampang di hadapannya, tidak merasa berat hatinya, tidak ada cemburu dalam hatinya, maka dianggap tidak ada bagian sedikit pun di dalam hatinya dari keimanan. Dianggap tidak punya keimanan meskipun sedikit, waliyadzubillah. Ya. Ini pendapat sebagian ulama bahwa yang dimaksud amal di sini hanya amal ma'ruf nahi munkar. Lalu sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa mencakup segala bentuk amal apa saja. Ya, karena orang yang beramal di zaman ini lebih utama dari di zaman-zaman sebelumnya, karena di zaman ini orang-orang sudah meninggalkan ketaatan-ketaatan. Orang yang melakukan satu ketaatan, ketika orang beramai-ramai meninggalkannya, tentu lebih utama ketimbang orang-orang yang melakukan satu amal di suatu zaman, di mana di zaman itu orang bersama-sama melakukan satu ketaatan, gitu. Sebagaimana dikatakan oleh ulama bahwa ini dimaksud ayyamus sabri, yaitu hari di mana kaum muslimin sudah asing dengan agama mereka sendiri. Ya. Nabi mengatakan bada'al islamu gharibun wa sayakunu kama bada'. Islam itu datang dalam keadaan asing. Islam datang dalam keadaan asing. Orang-orang yang hidup di zaman ketika Islam pertama kali datang itu merasa asing. Kok begini gitu. Misalnya orang-orang Quraisy itu merasa heran. Orang-orang musyrikin itu merasa heran dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ilah itu cuma satu, Allah. Ya. Maka mereka mengatakan hadza syai'un ujab. Ini satu hal yang menakjubkan, aneh sekali. Ya. Maka kemudian para pembesar orang-orang Quraisy mengatakan, enggak usah didengar Muhammad itu. Benar yang apa yang kita sudah lakukan selama ini. Ya. Apa yang telah kita lakukan selama ini dengan menyembah berhala-berhala yang banyak itu benar. Hadza syai'u yurad, inilah yang diharapkan, inilah satu hal yang diinginkan, menyembah berhala yang banyak. Ini ucapan mereka. Ya, menyelisihi apa yang diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam ini akan datang dalam keadaan asing, ya. Orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Arab merasa asing dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi mengatakan wasayakunu kama bada'a, dan Islam ini akan kembali asing sebagaimana ia datang. Akan ada masa di mana orang-orang muslim merasa asing dengan agamanya sendiri. Merasa asing dengan agamanya sendiri karena ketidaktahuan mereka terhadap agama, sehingga mereka mengatakan, oh begini ya Islam itu. Padahal sejak lahir dia muslim.
Bahkan dia menolak sebagian agama karena ia menganggap bahwa itu bukan dari agama. Ya. Jadi akan ada masa seperti itu, di mana kaum muslimin merasa heran dengan agamanya sendiri. Oh begini, oh begitu, kok begini ya? Padahal itu adalah agama yang ia sejak lahir menganutnya. Ya. Lalu kemudian kelanjutan hadis ini kata Nabi, fatubal ghuraba, maka sungguh beruntunglah ghuraba. Ghuraba ini orang-orang yang terasing, orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan ketika manusia meninggalkan berbagai kebaikan dan ketaatan. Ya, ghuraba, orang-orang yang asing, yang diasingkan atau terasing dari kebanyakan orang. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini dulu barangkali yang saya sampaikan di kesempatan pagi ini, keutamaan menghidupkan sunnah, diantaranya yaitu syarat benarnya cinta kita kepada Allah. Kemudian orang yang menghidupkan sunnah akan mendapatkan pahala sama dengan pahala 50 orang sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mulai banyak dilupakan oleh masyarakat hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.